يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومنتصم. يا أجود الخلق من لي من علوذ به سواك عند حلول الحدث الأممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitul min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Besar harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan kembali pengajian bulanan kita yang biasa kita baca, yaitu membaca kitab fikih mazhabul arba'ah, ya, 4 mazhab. Kita akan melanjutkan pada malam hari ini. Kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu mabhasul a'yan an-najasah wa ta'rif an-najasah. Ya. Pembahasan tentang macam-macam atau jenis najis dan pengertian najis. Ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah dijelaskan tentang apa itu taharah, ya. Nah, sekarang tentang najis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Mabhasul a'yan an-najasah wa ta'rifu an-najasati. Pembahasan tentang macam-macam najis dan pengertian najis. Ya. Kita selama ini sering mendengar, ya, najis. Apa sih najis itu? Ya, kadang-kala najis itu kan bukan hanya sesuatu yang akan menjadikan kita itu terhalang untuk kita melaksanakan ibadah. Ya, kadang-kala kita ngucapin omongan, ya, kepada sesuatu yang kita enggak demen, kita bilang apa ya? Najis deh lu, begitu ya. Ya. Sebenarnya kata-kata ungkapan najis deh lu itu parah banget itu. Ya. Kenapa? Berarti itu orang apa ya? Ya kagak suci gitu aja. Ya. Kalau dia ada berarti dia enggak apa ya? Enggak sah salat kita kan gitu. Ya. Kita lagi sholat nih, itu orang yang kita bilang najis lewat, berarti kita batal. Kenapa kita bilang najis kok? Kan gitu ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan najis padanya, ya. Karena Allah sudah katakan walaqad karramna bani Adam. Ya, dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan seluruh manusia. Ya, gitu. Baik, sekarang kita lihat, ya. Qad zakarna fi ta'rifi at-taharah ta'rifan najasah mujmalan inda ba'dil al-madzahib. Ya. Telah kami sebutkan tentang pengertian taharah, ya, dan pengertian najis secara mujmal. Ya, mujmal itu secara umum, ya, menyeluruh, tidak secara rinci. Ya, kita kan ingin mencari pengertian sesuatu itu secara apa? Secara rinci. Ya, kayak kita pengen tahu gimana sih cara bikin nasi goreng kan gitu. Ya, ya udah lu goreng aja nasi, enggak begitu. Ya, kita pengen tahu apa dulu nih yang kita lakuin. Siapin bawang merah kan gitu. Siapin bawang putih, ya kan? Siapin apalagi tomat atau cabai atau lada, kecap gitu. Itu namanya kita pengen tahu sebenarnya cara orang buat nasi apa ya? Nasi goreng. Ya. Ada orang jawab, Ustaz, sekarang kan ada bumbu instan. Ya jangan bicara kalau yang itu.
Ya, kita bicara yang apanya? Ya, yang secara normalnya, karena kita ingin menjadikan sesuatu itu ilmu buat kita. Ya, kan orang bisa bikin nasi goreng itu kan ibaratnya ilmu juga kan? Ya kan? Orang bisa bikin jahe kayak gini ini ilmu nih. Ya, nggak sembarang orang bisa bikin jahe kayak gini kan gitu. Ya, nah itu kita akan bahas dalam masalah pengertian najis ya. Nah, sekalipun ya pengertian najis yang sudah disebutkan di awal ya secara ya umum menurut pandangan-pandangan mazhab yang empat ya, baik itu mazhab Imam Hanafi ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya. Nah, di sini akan dijelaskan secara gamblang ya, secara rinci apa sih najis itu sebenarnya. Ya, kita lihat. Fan najasatu fil lughati ya, najis menurut etimologi atau bahasa artinya apa? Ismun likulli mustaqdirin. Ya. Najis itu menurut bahasa ismun likulli mustaqdirin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang namanya najis menurut bahasa itu segala sesuatu yang menjijikkan. Ya, semua yang jorok, yang menjijikkan, ya itu namanya apa? Ya? Najis. Tadi saya bilang orang najis deh. Itu orang jorok kan gitu. Ya, tuh. Dia menurut apa? Menurut bahasa. Ya, tuh. Wa kadzalika an-najis ya, boleh dibaca an-najis ya, atau bi fathiha an-najas ya. Jadi boleh dua cara bacanya, boleh najis, boleh apa ya? Boleh najas. Boleh bi kasratil jim, boleh bi fathati jim. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang enggak benar yang mana ya? Kagak tahu. Ya, nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti nanti bakal apa tuh? Bakal nyalahin kan gitu. Kalau lo baca bukan najas tapi najis, itu lo gak belajar gitu ya, najis. Ya, ini ada dua cara menurut tukang ahli nahwu. Ya, boleh najis, boleh najas. Ya, itu. Wal fuqaha ya yaqsimuna najasah ila qismain ya. Para ahli fikih itu membagi najis itu kepada dua bagian. Ya, najis itu ada dua macam atau dua bagian. Apa itu? Hukmiyah wa haqiqiyah. Ya, ada najis namanya najis hukmiyah, ya, ada namanya najis haqiqiyah. Ya. Najis yang kelihatan, amin najis yang enggak kelihatan. Ya. Nah, emang najis ada yang enggak kelihatan, Ustaz? Ada. Ya, kentut memang kelihatan. Kentut kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Yang kerasa apanya? Nah, baunya. Ya. Tapi dia najis enggak? Najis, tapi najisnya adalah najis hukmiyah. Hukumnya najis. Artinya apa? Ketika orang sudah berwudu, keluar sesuatu dari duburnya, dalam hal ini adalah dud atau kentut, berarti itu orang agak batal. Kenapa? Karena ada najis hukmiyah. Ya, najisnya enggak kelihatan. Ya, nanti ada penjelasannya. Nah, ada lagi najis namanya najis haqiqiyah. Ya, najis yang kelihatan. Ya, yang jelas seperti kotoran kucing, ya, kotoran manusia, tuh. Ya, itu kan najis yang apa tuh? Hakiki, yang apa? Yang nampak. Ya, yang kelihatan. Ya. Nah, ini terkait masalah najis, ya, hukmiyah dan ainiyah itu kita harus bisa ya membedakan, ya, jangan sampai kita salah paham nih. Kan ada dalam Al-Quran Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Ya, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ingat, najis dalam arti di sini bukan najis secara zahirnya. Ya, bukan najis secara baik najis hukmiyah atau najis ainiyah, bukan. Tapi yang dimaksud dengan najas bagi orang yang musyrik di sini adalah najis secara i'tiqadiyah.
Ya, kenapa? Karena keyakinan dia itu, ya, itu berkeyakinan ada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan kalau orang ya dia menyembah atau meminta kepada selain Allah, berarti itu orangnya namanya apa? Orangnya apa? Musyrik. Ya, kalau pekerjaannya syirik. Ya, musyrik itu isim fa'il, syirik itu fi'il kan gitu. Ya. Jangan sampai salah kita. Kalau isim fa'il itu berarti pelakunya. Ya, fi'il itu pekerjaannya. Ya, itu jangan sampai salah. Ya. Nah, kita harus tahu. Ya, jadi yang najisnya ini adalah najis secara i'tiqadiyah. Secara keyakinannya dia yang menyatakan ada Tuhan lain selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ya, kalau dia pengen masuk masjid sebenarnya boleh aja. Ya, justru kita kalau masuk gereja kalau bisa jangan. Kenapa? Karena kan pijakan seorang muslim atau orang yang beriman itu penuh dengan makna. Ya, sebagai contoh begini. Ya, saat kita lagi ya berkunjung atau berziarah atau bersilaturahim ke rumah teman atau saudara kita, ya, itu orang yang sebagai tuan rumah saat dia didatangi sama tetamu orang Islam, ya, itu orang yang datang ke rumah kita itu apa ya? Membawa berkah, ya, membawa berkah. Nah, nanti ketika tuh tamu pulang ninggalin rumah kita, ya, apa ya? Dosa-dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan sekali-kali pernah tidak menghargai tamu. Ya, makanya kan Nabi sampai katakanlah ya yu'minu, ya, tidak sempurna atau belum sempurna itu ya seseorang kalau dia belum bisa apa? Menghormati tamunya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kan Nabi bilang gitu kan? Ya, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia harus menghormati tamunya. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia ngaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi dia enggak mau menghargai tamu, belum dikatakan dia beriman. Itu namanya mafhum mukhalafahnya. Ya, kalau mafhum muwafaqahnya udah jelas tuh. Dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir apa? Muliain tamunya. Ya, tuh. Baik. Wa fi ta'rifiha, ya, wa fi ta'rihima ikhtilafun fil madahib, ya. Nah, dalam memberikan ta'rif atau pengertian tentang apa itu najis ainiyah, tentang apa itu najis hukmiyah, di sini para ulama yang mazhab 4 orang ini berbeda pendapat. Ya, kita lihat sekarang yang pertama Al-Hanabilah. Ya, Imam Hambali mengatakan apa itu najis hukmiyah. Ya, an-najasatul hukmiyatu bi annaha at-tari'atun ala mahallin ta'iri qabla taraqiha. Ya, kata Imam Hambali yang namanya najis hukmiyah, najis yang agak kelihatan itu sesuatu apa? Annaha tari'ah ala mahallin ta'ir. Sesuatu yang menempel, ya, atau dia terbang, dia nempel kemudian pada apa? Mahallin ta'ir. Di suatu tempat yang apa ya? Yang suci. Ya, ya mohon maaf nih baju yang saya pakai nih. Ya. Kan kita nggak lihat nih baju ada najis apa kagak nih. Ya, tadi saya naik motor kan, itu kan debu apa segala itu, kalau debu enggak najis ya. Nah, kita nggak tahu kali aja ada orang ya membuang sesuatu yang najis dari mobil nih, kita nggak tahu kan gitu. Ya, itu nggak kelihatan tuh. Makanya kalau dia sudah mengenai baju ataupun tempat yang suci, ya, dengan dia itu menempel, ya, dengan cara terbang itu apa? Itu namanya najisnya itu hukmiyah. Najis yang nggak kelihatan. Ya, kan ibaratnya itu kita selaku orang-orang yang beriman, ya, kalau kita itu diibaratkan orang pakai baju putih,
Ya, dan bapak-bapak banyak memakai baju putih berapa orang ini, ya. Sekilas kita lihat baju kita bersih banget yang putih. Ya. Tapi biar bagaimana juga yang namanya baju itu putihnya kayak apapun pasti nggak kena najis. Kita kagak lihat aja kan begitu. Yang jauh-jauh dah Pak, sekarang virus corona yang lagi ngeblank. Ya. Kita ngeliat nggak virus corona ya Pak? Nggak melihat, tapi kita kalang kabut. Ya. Kita yakin di sini nggak ada virus corona? Nggak yakin, ya. Nah ini kalau bukan karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah kepada kita orang-orang cinta kepada masjid dan majelis taklim, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Yang namanya virus kapan aja ada sebenarnya Pak, bukan sekarang aja, dulu juga udah ada, ya. Cuma ya yang sekarang karena ibarat kata itu terlalu dieksposnya terlalu gede, ya sehingga akhirnya apa? Ya menjadikan orang-orang bukan orang yang kafir aja, orang beriman pun terlalu takut. Ya takut boleh gak? Ya boleh. Ya takut boleh. Ya cuma jangan lebay. Ya artinya terlalu takut. Ya kita usaha, kita patuhi peraturan pemerintah, ya 3M kan gitu tuh, 3M, pakai masker, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kan itu kita, ya kita pakai nggak apa-apa, ya kalau tuh memang sesuatu itu terkena kepada kita orang beriman berarti itu suatu apa? Suatu musibah buat kita. Yakin kalau orang yang beriman meninggal dunia lantaran kena wabah, itu orang tuh matinya mati syahid Pak. Ya, bukan mati sembarangan. Ya, syahidnya memang syahid akhirat memang. Ya, harus dimandiin dan dikafani seperti biasanya. Ya, tuh, tak tanggung-tanggung orang syahid matinya masuk apa kira-kira? Syurga Pak. Ya. Kenapa? Karena dia lagi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya, baik. Fayashmalu an-najasa allati laha gram ghairiha. Ya. Nah, mengenai najis hukmiyah atau najis yang tidak kelihatan ini, kata Imam Hambali, itu mencakup najis yang memiliki ukuran. Ya kan? Kalau dulu pernah kita belajar di sini juga ya. Sesuatu itu akan dikatakan najis apabila najis yang menempel itu ya, itu seukuran apa ya? Seukuran jatuhnya tetesan air dari kuku kita. Ya, berarti kan satu titik tuh, ya. Tuh. Nah, kalau seukuran jatuhnya air dari kuku kita berarti itu udah najis. Ya, nah sama ini kata Imam Hambali, ya, kalau itu najis meskipun najis hukmiyah yang enggak kelihatan, tapi kita harus bisa mengukur, ya, kira-kira itu besarnya najis seperti apa. Maka dikatakan lahagram, ya, yang mempunyai ukuran wa ghairiha ataupun yang tidak memiliki ukuran. Tuh, menurut siapa? Imam Hambali, ya, ini Imam Hambali. Tuh. Mata ta'allaqat bi syai'in tahirin, ya, kapan saja tuh najis melekat pada sesuatu yang suci, berarti itu ya yang suci itu sudah terkena najis. Karena nanti ada ciri-cirinya nih, ya, tentang najis yang enggak kelihatan seperti apa itu, ya. Itu menurut Imam Hambali tentang najis hukmiyah, najis yang enggak kelihatan. Wa amman najasatul haqiqiyah, ya, adapun najis yang hakiki atau najis yang kelihatan, ya, apa itu? Ya, fahiya ainun najas, ya, yaitu najis yang nampak. Ainun najas, najis yang kelihatan, zahir, ya, seperti bangkai, ada bangkainya itu. Kenapa kita katakan najis? Karena ada bangkai. Ya, kenapa kita katakan najis? Karena ada darah. Itu namanya najis hakikiyah yang sebenar-benarnya najis. Ya, itu. Itu menurut Imam Hambali. Ya, itu. Nah, sekarang pengertian menurut Imam Syafi'i, arrafu an-najasa al-haqiqiyah. Imam Syafi'i memberikan pengertian tentang najis yang hakiki atau najis yang nampak itu bi annaha allati laha gram, tuh, yang memiliki ukuran.
Ya, ukurannya kan itu saya katakan tuh. Meskipun satu titik, kalau itu suatu najis bakal najis. Contohnya nih, ya, ini air siapa nih? Segelas, kejatuhan najis, cuma setetes, jadi najis semua gak? Najis kan gitu. Ya, makanya kan saya katakan Imam Syafi'i ini termasuk ke dalam kategori itu imam yang memiliki ihtiyatinya sangat tinggi, kehati-hatiannya sangat tinggi. Ya, tuh. Sampai-sampai beliau mengatakan ya, au ta'am, ya, atau punya rasa, ya. Itu. Ini air tadinya rasanya rasa jahe, ya. Jadi pahit, berarti kejadian apa ini beda ya gitu. Ya, ada rasanya udah beda. Au laun, ya. Ini jahe tadinya warnanya kecoklat-coklatan, kejatuhan tai cicak jadi apa? Kehitam-hitaman, itu udah berubah jadinya tuh. Kan begitu. Ya, tuh. Ada ukurannya, ada rasanya, ada warnanya. Aurih dan juga ada baunya tuh. Ya, baunya. Warnanya tetap jahe warnanya. Ya. Rasanya apa namanya? Ya. Rasanya tetap, warnanya tetap, tapi rasanya udah berubah. Tadi jahe kok jadi apa nih? Kasar-kasar berarti ada sesuatu nih. Ya. Kenapa? Karena saya tahu tadi bapak saya nyiapin saya jahe. Kok jadi nano-nano kan begitu? Pasti ada sesuatu yang diantar. Ya, itu bedanya. Baik. Wahia al-muradu bil ainiyati indahum. Ya, itulah yang berikan penjelasan atau yang dimaksud najis ya ainiyah indahum menurut mereka, yaitu menurut pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya. Ya, wan najasatu al-hukmiyah. Ya, adapun yang dikatakan najis ya hukmiyah, najis yang enggak kelihatan menurut Imam Syafi'i bi annaha allati la gramalaha, yang tidak punya ukuran. Ya orang najisnya aja enggak kelihatan, gimana kita mau mengukur kan begitu. Ya, masuk akal enggak? Masuk akal. Ini najisnya enggak kelihatan, kita mau mengukur. Gimana? Ya, ada orang ngasih duit, gua kasih duit 10 juta, duitnya mana enggak tahu apa jadinya. Ya, Pak Sarno nanti saya kasih uang 10 juta, duitnya mana Pak Ustaz? Enggak tahu. Benar enggak? Ya enggak benar lah dikasih duit 10 juta, tapi ketika ditanya duitnya mana enggak tahu. Ya, berarti kan enggak benar. Ya, tapi di sini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya itu masuk akal. Yang namanya najis hukmiyah itu tidak punya ukuran. Ya. Kenapa enggak kelihatan? Gimana sih enggak kelihatan? Ya, gitu. Nah, baik. Bi annaha allati la gram laha wala ta'am wala laun. Tidak ada ya rasa, tidak ada warnanya, wala rih dan juga tidak ada baunya. Tuh. Ya, ukurannya kagak, rasanya kagak, warnanya kagak, baunya kagak. Gimana caranya dong? Ya. Nah, itu nanti ada penjelasannya gimana cara untuk kita mengetahuinya. Ya. Seperti kabaul jab. Ya, seperti baul jab. Apa itu baul jab? Air kencing yang udah apa ya? Beku, yang keras. Ya kan? Kencing kan kalau kelamaan tuh, ya kayak kencing anak kita dah, contohnya di ngompol, kalau kelamaan kan jadi kayak apa itu? Kayak kerak begitu kan? Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Itu seperti baul al-jab. Air kencing yang sudah apa? Sudah mengeras atau membeku. Ya, gitu. Walam tudrik lahu sifatuh. Ya, enggak ditahu, enggak bakal kita bisa kenal sifat-sifat nih kencing, benar enggak nih kencing nih. Bisa jadi hilang kan gitu. Ya. Kan sampai sama itu kalau udah ngeras itu antara iler atau liur dengan air kencing. Ya, atau bisa jadi itu tumpahan air susu. Ya, seorang ibu yang habis nyusuin anaknya kan bisa jadi kan? Ya kan? Kan enggak ketahuan tuh. Ya, nah itu makanya susah. Fa innahu najasun najas hukmiyah. Itulah yang dinamakan najisnya najis hukmiyah. Secara hukumnya saja. Itu menurut mazhab siapa? Imam Syafi'i. Jadi jelasnya najis hukmiyah itu enggak kelihatan, enggak ada rasanya, enggak ada baunya, ya, itu, enggak ada warnanya. Itu namanya najis hukmiyah. Ya, tapi kalau najis ainiyah
ada ukurannya, ada rasanya, ada baunya, ada warnanya. Tuh, ya, ingat. Al-Malikiyah qalu, ya, adapun Imam Malik, ya, mereka berpendapat tentang najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kata Imam Malik, an-najasatul ainiyah hiya zatin najasah. Ya, yang namanya najis hukmiyah itu, ainiyah itu adalah najis yang zatnya itu najis. Seperti bangkai, kenapa najis? Karena bangkai itu najis. Kenapa? Karena dia sudah menjadi sesuatu yang akan menimbulkan apa? Bau. Nah, bau itu dikatakan al-qadar. Apa itu al-qadar? Jorok. Ya, tadi al-mustaqdar atau al-qadar. Ya, itu. Jadi zatnya itu yang memang dikatakan apa ya? Najis. Maka dikatakan najisnya itu adalah najis, ya. Apa itu? Al-ainiyah. Wal hukmiyah asaruha. Adapun yang dikatakan najis hukmiyah kata Imam Malik adalah apanya? Bekasnya. Jadi bekas yang ada pada najis ainiyah itu namanya najis apa? Najis hukmiyah. Contohnya begini, ya. Itu ada najis nempel di baju kita tuh. Ya. Maaflah seperti apa ya? Ya, kayak najis cuma kita udah gosok berkali-kali. Ya, pakai sabun, pakai sikat kawat, ya. Enggak bersih-bersih. Ya. Masih ada kelihatan apanya? Warnanya contohnya. Ya, kalau kata Imam Malik, kalau emang udah susah ya udah biarin, nggak apa-apa pakai aja. Ya, nggak perlu kita gunting, masa celana jadi gunting, jadi bolong celana kita ntar. Ya, kalau memang kita udah berusaha, ya kita gosok dengan cara yang ada menurut ya kondisi zaman sekarang, pakai sabun, kalau emang yang agak keras pakai Baiklin contohnya, ya itu kita gosok, kita rendam pakai air panas, tetap aja. Kata Imam Malik ya udah pakai aja nggak apa-apa. Ya, karena itu najisnya adalah najis apa? Najis hukmiyah, bekas atau sisa yang memang susah dibuangin. Kata Imam Malik itu udah biarin aja. Ya, karena kan kita dalam Islam kata Nabi itu, ya apa namanya? Ya, al-Islamu, ya huwal hal. Islam itu sebuah agama solusi. Ya, yassiru wala tu'assiru. Ya, gampangin jangan bikin susah. Ya, gitu. La haraj, tidak boleh apa? Ada paksaan kan gitu, ya. Baik. Wal Hanafiyah. Kemudian menurut Imam Hanafi, ya, tentang pengertian ya najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kata Imam Hanafi, innan najasatul hukmiyata hiya al-hadas asghar wal akbar. Ya. Yang namanya najis hukmiyah atau najis yang enggak kelihatan itu yaitu apa? Hadas kecil atau hadas besar. Ya, seperti kita lagi hadas kecil berarti kan kita habis buang angin, ya kan? Atau hadas besar orang junub, ya. Baik junub itu karena faktor dia habis mimpi atau habis apa? Berhubungan intim dengan suami atau istrinya. Ya, itu namanya itu apa? Najisnya itu hukmiyah, kan enggak kelihatan. Mana sih junubnya? Kan enggak kelihatan. Itu ya, habis kencing mana sih? Habis kencing, kalau habis kencing nggak kelihatan itu. Ya, tapi dia tidak terbolehkan termasuk dalam kondisi yang najis. Ya, wal haqiqiyah hiya al khabasu. Ya, adapun yang namanya najis yang hakikiyah atau najis yang sebenarnya atau yang nampak itu adalah al khabas, sesuatu yang menjijikkan atau kotoran. Ya, itu. Wa huwa kullu 'ainin mustaqdiratin syar'an. Ya, segala sesuatu kotoran yang nampak oleh mata menurut syariat. Itu namanya apa? Namanya itu najisnya adalah najis ainiyah. Ya, kenapa? Karena berdasar dari kata ainun. Apa artinya ainun? Mata. Ya, mata difungsikan untuk apa? Untuk melihat. Itulah pengertian dari 4 mazhab, baik Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali dan juga Imam Hanafi, ya, memberikan penjelasan tentang apa itu najis hukmiyah dan apa itu najis ainiyah. Najis yang enggak kelihatan atau najis yang kelihatan. Ya, itu penjelasan ya diberikan oleh para ahli fikih. Ala annahum yakhussuna an-najas bil fathi. Ya, di sini kata pengarang kitab ini
ulama yang empat nih, ahli fikih yang empat, baik itu Imam Malik, ya, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Syafi'i, yang mereka pakai, ya, atau yang mereka lebih condong dalam membaca najis itu menggunakan fathah, ya, an-najas, ya, bukan an-najis, ya kan? Boleh an-najas. Yang paling condong yang dipakai oleh empat orang mazhab ini, ya, maka dikatakan innahum yakhussuna bil fathi, ya, mereka itu mengkhususkan dalam membaca kalimat atau kata najis itu dengan fathah huruf jimnya, an-najas, ya, itu. Bima kana najasan lidzatihi, ya, sebagaimana pengertiannya najis secara zatnya yang nampak atau kelihatan. Fala yasihu itlaquhu ala ma kanat najasah 'aridah, ya, tidak boleh, ya, atau tidak sah, ya, mengungkapkan atau mengucapkan ala ma kanat najasah 'aridah terhadap suatu najis yang apa? Yang tidak jelas, ya. Jadi kalau yang namanya najis itu harus apa? Harus jelas, ya, yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan lain aja dah, ya. Ya, orang kita lagi jalan nih, lampu gelap, nggak ada cahaya dikit pun nabrak orang, jangan disalahin. Ya, kalau kelihatan nggak perlu salahin gue kan gitu. Ya, yang salah siapa? Ya, lampu agak hidup, kan gitu. Ya, sama ini. Nah, jadi ketika kita akan mengatakan itu najis, harus jelas. Najisnya ada, warnanya ada, baunya ada, rasanya juga ada. Makanya ulama, ahli fikih yang empat ini memakai bacaan ketika membaca najis itu dengan bifathil jim, yaitu memfathahkan huruf jim, yaitu najas, ya. Wa amman najis, nih, ya, apabila dibaca najis bikasril jim, ya, dengan mengkasrahkan huruf jim, fa innahu yutlaqu 'indahum 'ala ma kanat najasa 'aridah aw dzatiyah, ya. Kalau dibaca najis, ya, berarti itu bukan kepada zatnya saja, tapi kepada apa? Kepada hukum-hukumnya juga yang terkait dengan hukum suatu benda yang najis. Kalau tadi kan zatnya doang, ya. Kenapa kok bangkai dikatakan najis? Karena qazar contohnya, ya. Kalau najis itu bukan hanya zatnya saja, tapi hukumnya juga sudah menjadikan hukum yang najis, ya. Itu. Baik. Wasawab, ya, al-mutanajjis yuqalu najis bikasril jim, ya. As-sawab, ya, yang benar al-mutanajjis, bukan al-mutanajjas, ya. Kenapa al-mutanajjis? Karena benda itu bisa jadi dia najis karena kelihatan najisnya, dan bisa jadi enggak kelihatan najisnya itu benda, ya. Kayak tadi nih baju yang kita pakai, kalau najis kelihatan enggak masalah, kan gitu. Tapi ketika kita katakan baju lu najis tuh, mana yang najisnya? Enggak kelihatan, ya. Nah, makanya ketika kita mengatakan al-mutanajjis, benda itu jelas-jelas sudah terkena najis, baik itu kelihatan atau tidak kelihatan. Itu najis yang ada pada benda yang kita untuk pakai beribadah dalam menuju sholat, ya. Ammal a'yan an-najasah fakatsiratun. Adapun macam-macam najis itu, ya, contoh-contohnya banyak, ya. Contoh-contoh yang dikatakan najis itu banyak. Minha, diantaranya maitatul hayawan al-barri ghair adami, ya. Yang dikatakan benda najis itu adalah bangkai binatang, ya, al-barri, yaitu binatang apa itu? Darat atau hewan darat. Ada kan? Hewan darat ada kan? Banyak. Ghair adami, selain manusia, ya. Kalau manusia meskipun dia meninggal udah jadi bangkai nggak najis, jangan salah, ya. Jadi nggak ada istilah manusia itu najis, nggak ada, ya. Meninggalnya aja suci, apalagi hidupnya, kan gitu.
Ya. Nah, di sini dikatakan ghair al-adami, selain bangkai manusia. Itu tidak dikatakan najis. Iza kana lahu damun zati yasilu inda jarhihi. Ya. Jadi yang dinamakan ya binatang darat itu bisa dikatakan najis apabila lahu dam. Dia itu punya darah zati yasilu inda jarhihi. Jadi saat dia itu terkena luka atau hewan, dia bisa mengalirkan darah, itu baru dikatakan najis itu benda. Itu hewan. Ada kan hewan kalau kita bunuh nggak ngeluarin darah, ada nggak? Ya, kayak semut mau ada darahnya. Ya kan nggak kelihatan kan? Tinggal najis. Tuh, ya. Yang najis itu yang kelihatan saat dia terluka ngeluarin darahnya itu. Ya, gitu. Bi khilafi mitatah al-hayawan al-bahri. Berbeda ya dengan bangkai apa tuh? Hewan-hewan yang hidup di air atau di laut. Ya, itu. Fa innaha tahiratun. Semua bangkai yang hidup di laut itu hukumnya apa? Suci. Ya, kadang-kadang Ustaz kalau bangkai pesawat suci enggak? Lo yang makan ya. Ya, orang lagi bicara hewannya kok bangkai pesawat dibilang. Ya, tadi kan Ustaz bilang kan semua yang di laut bangkainya suci katanya. Ya, itu bangkai itu ya, apa namanya yang tenggelam tuh lo yang makan dan jangan kasih orang gitu. Ya. Ya kalau bangkai manusia apa ya? Mati di laut halal? Ya enggak lah. Yang dimaksud halal bangkainya itu adalah yang aslinya memang dia hidup di laut. Ikan. Emang ada ikan hidup di udara? Ya, kagak ada, Pak. Ya. Kayak nanya lagi, berarti bangkai pesawat yang jatuh itu halal dong Ustaz? Saya bilang lo yang makan. Ya lo telan tuh, ya. Tuh. Mana dalilnya? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. At-tahuru ma'ahu, air laut itu hukumnya suci. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Ya, jadi Bapak kalau lagi jalan-jalan ke daerah pantai, Pak, mau wudu jangan sibuk-sibuk nyari air yang bersih. Itu air laut semuanya suci, Pak. Ya, kali Bapak lagi maaf ya, jalan-jalan sampai bini itu, ya, pengen mandi junub karena habis tempur semalam tuh, kamar mandi penuh, nyebur aja ke laut. Boleh gak? Ya boleh. Ya, cuma yang nggak kelihatan. Cari misah dah. Ya, niatin. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar lillahi ta'ala. Dibuang berdatang. Ya, boleh gak? Ya boleh. Karena airnya itu suci. Ya, itu. Kita mau buat wudu boleh gak? Ya boleh. Buat minum boleh gak? Ya boleh kalau bisa. Minum air asin. Ya, siapa yang larang? Ya, nah itu. Ini dalil yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya semua bangkai hewan yang hidup di laut itu hukumnya halal dimakan. Yang memang asal hewannya itu halal. Ya, kan ada namanya kayak di apa namanya itu? Kuda Nil ya. Kuda Nil kan di laut tuh. Kan kuda Nil aslinya haram, meskipun dia hidup di laut nggak boleh juga. Ya, jadi kita harus cerdas berpikir. Yang dimaksud halal itu adalah yang memang aslinya halal. Ya, yang asli nggak halal, meskipun dia hidup di air nggak boleh kita makan. Ya kan? Tuh, jangan. Kita jangan menggampangkan hukum atau menafsirkan pemahaman hukum menurut kemauan kita, jangan. Ya, itu bisa berabe gitu. Ya. Wa bi khilafi maitata al-hayawan al-barri alladzi laisa lahu dam zati yasilu inda jarihi. Ya, nah berbeda pendapat, ya, berbeda dengan hewan darat nih. Kan ada juga tuh, ya, yang dia itu kalau dibunuh enggak ngeluarin darah, ya. Tapi dia halal dimakan. Kal jarod, seperti apa itu? Belalang. Apa tadi? Kepiting. Hah? Kepiting dua alam itu jangan. Kalau kita Syafi'i nggak boleh. Iya itu orang kagak tahu hukum. Suruh ngaji di At-Taubah. Ya, kepiting jangan dimakan, Pak. Kalau kita lihat apa namanya itu soto kepiting, jangan mampir. Ya, orang jual soto kuda. Kalau rajungan beda.
Ya, ingat harus dibedakan antara kepiting dengan rajungan. Tapi memang kadang-kala orang kita nyebutnya kadang banyak yang salah. Ya, kepiting, ya, lobster halal, lain. Ya, udang, ya, lobster boleh dimakan itu. Ya, jadi kalau yang memang asalnya itu nggak boleh dimakan, meskipun dia hidup di air atau di laut, jangan kita makan. Ya, kecuali kalau memang jelas-jelas dia halal dimakan. Istilahnya bangkainya aja boleh dimakan, apalagi apanya masih hidup gitu ya. Itu. Wa minha ajra al-maitatah wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita lanjutkan kembali insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini ada manfaatnya buat kita dan menambah wawasan ilmu dalam ilmu fikih kita, sehingga apa yang kita saksikan, apa yang kita jalani ini sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh para ulama ahli fikih kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian ibadah kita akan menjadi ibadah yang memiliki kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ajra'ul maitatah wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau tanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ibadah satu yang sering kurang kita perhatikan. Jadi hadis masalah haid sendiri agak penting kok Ustaz. Kadang kita sebagai laki-laki itu suka menggampangkan buang kecil berdiri, itu kadang suka masih ada sisa ya, sisa tetesan air kencing, baik itu sisanya ataupun nyiprat ke pakaian kita, baik sarung, baju atau celana. Karena kita kurang hati-hati ya gitu ya masalah ini secara hukum gimana ketika kita buang air sembarangan, ada sisa kecil ataupun kecipratan air kencing dengan penampakan kita apakah tetap sah suatu saat? Ya. Sesuatu yang dikarenakan, ya, ini ada dua pengertian. Ada segala sesuatu yang disengaja, ya, sengaja artinya dia tahu kalau celananya ini kena najis, tapi dibilang biarin aja, Tuhan nggak lihat kan, atau orang nggak lihat, kan gitu. Itu berarti itu apa itu? Sengaja. Nah yang kedua, ya, dia nggak tahu. Ya, tapi dia caranya salah kencing sambil berdiri contohnya, atau ban dikencingin sama dia, nggak diangkat tuh celana, akhirnya kan nyiprat, biarin orang kagak lihat. Ya, kita harus bisa membedakan. Kalau sengaja tadi jelas-jelas nggak boleh. Kita nggak sengaja, tapi kita tahu tetap nggak boleh. Karena apa? Karena kebiasaan tradisi yang ada. Kalau orang kencing biasanya apa? Diri biasanya apa? Nyiprat kemana tahu, ya. Nah kalau memang dia nggak tahu, ya, dia sudah melakukan cara kencing yang benar contohnya, ya, Nabi suruh jongkok, ya kan, Nabi suruh habis kencing terus si mamatnya ditarik-tarik dikit-dikit, dibetot-betot gitu, ya, Nabi suruh apa, dehemin, jadi kerjain, ya, itu, dia nggak tahu. Tapi ada yang nempel nih, dia nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, kalau yang dua tadi itu, ya, sengaja, apalagi jelas nggak boleh. Ya, nggak sengaja aja nggak boleh, apalagi sengaja. Ya, nah kalau dia tidak tahu, itu dikatakan Allahu. Ya, Allah akan memberikan maaf kalau memang dia nggak tahu. Tapi ketika ada orang lain yang melihat atau ngasih tahu kita, ya, kita harus pegang tuh omongan orang tuh yang ngasih tahu kita, ya. Pak Sarno, tadi Pak Sarno kencing diri itu kayaknya nyiprat dah. Masuk tahu lu, gue kadang tahu nggak nyiprat. Jangan, ya. Pak Sarno harus dengar. Masuk tahu yang kencing gue, celana gue loh, biarin aja. Jangan, kita harus apa ya? Dengar apa yang orang lain tahu, sementara kita nggak tahu. Karena kebiasaan Pak, kalau orang kencing diri biasanya kan nyipratin mana tahu itu. Ibaratnya Pak, air nih, ya, air kan kalau dia jatuh dari tempat yang tinggi itu cipratannya lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak, plat bro, ya kan? Cipratannya banyak, tapi kalau dia kencing sambil nongkrong kan nggak mana tahu tuh air. Ya, apalagi langsung mengenai apa tuh? Ya sasaran kan gitu. Udah nggak kemana-mana itu. Tapi kalau di diri apalagi sambil lari, main-mainin. Iya.
Ya, sekarang orang kencing gitu kan anak kecil doang, orang gede sekarang banyak itu. Yang maaf-maaf aja itu, yang sering saya perhatiin itulah. Saya belum pernah ngelihat anjing atau kucing kencing di jalan tol. Ini manusia banyak banget di pinggir. Ya. Ban dikencingin habis dipakai itu kan. Ya. Enggak pernah saya lihat ada anjing dikencing di tol, enggak ada. Tapi orang banyak. Ya, nanti gitu tuh, ya. Mudah-mudahan sih dia sadar. Ya, yang namanya kencing itu kita harus pakai adab juga. Ya, jongkok. Ya, itu. Ustaz ada tuh masjid-masjid musala aku kencingnya diri, itu harus dilaporin itu. Nempel di tembok kan. Ya, yang parah lagi kloset atau toiletnya ngadep ke kiblat. Ya, ngebelakangin aja jangan, apalagi ngadep kiblat kan gitu. Ya, banyak tuh seperti ini. Ya, tidak. Ya, lagi. Baik, kalau tidak ada, mari sebelum kita baca doa, ya kita baca sebuah surah Al-Fatihah satu kali dengan niat yang pertama kita tujukan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, famili kita, saudara kita yang telah berpulang rahmatullah. Kita doakan, kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Fatihah yang kita baca, agar Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, kelak mereka dan kita semua dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, baik yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Ya, saya yakin yang hadir juga ada yang sakit ini. Ya, kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Fatihah yang kita baca agar Allah angkat penyakitnya dengan segera, Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna sehingga mereka kita semua bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dalam keadaan badan yang sehat walafiat. Yang ketiga, Fatihah kita niatkan untuk kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Kita minta kepada Allah dan keberkahan surah Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala pelihara kesehatan kita, Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita, cucu, menantu dan seluruh keluarga kita yang kita cintai ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta juga kepada Allah dengan keberkahan surah Fatihah dan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kita minta, ya Allah, angkatlah wabah ataupun corona yang sedang melanda dunia ini, khususnya di negara kita Indonesia yang kita cintai ini, sehingga kita bisa beribadah, hidup seperti normal, seperti sedia kalanya. Mudah-mudahan bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.